Sekarang kita belajar firman Tuhan. Tema Tuhan gembala jiwaku. Selama 1 minggu saya berdoa, saudara mengalami kelegaan, saudara mengalami damai sejahtera, sukacita saudara dalam hati saudara. Hari ini temanya sahabat bagi jiwa yang berat. Katakan saudara, sahabat bagi jiwa yang berat. 1, 2, 3. Sahabat bagi jiwa yang berat. Apa artinya saudara? Ya, sahabat itu bisa menjadi berkat bagi orang yang sedang hatinya, jiwanya mengalami pergumulan-pergumulan. Kalau saudara punya masalah sehingga hati saudara bergumul, saudara, hati saudara tertekan, dibutuhkan sahabat yang baik. Kalau saudara punya sahabat yang baik, saudara akan mengalami kasih karunia. Hatimu akan dikuatkan, hatimu akan diteguhkan. Engkau akan terus saudara disertai. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Saya percaya ini artinya sahabat yang baik selalu apa saudara? Menaruh kasih, memberikan kasih, melakukan kasih setiap waktu saudara. Mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kalau saudara punya sahabat yang baik saudara, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dalam kesulitan saudara, dalam pergumulan, ada yang mendampingi. Jadi saudara ya akan mengalami banyak yang baik di saat saudara lelah, di saat saudara putus asa, bahkan di saat saudara ketakutan. Sekali lagi, sahabat yang baik akan mendatangkan anugerah dalam hidup saudara. Beruntung punya sahabat yang baik. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Bahkan sahabat yang baik ternyata memiliki dampak yang sangat besar sekali bagi kesehatan mental saudara. Mental kita tidak rusak, mental kita akan dibangun, mental kita akan tenang dan kokoh di dalam Tuhan saudara. Ya, banyak orang saudara bisa tetap kuat, bahkan waras, tetap waras saudara. Ya berkat sahabat yang baik dan orang-orang dekat yang baik saudara. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi tetap kuat, tapi tetap waras saudara. Misalnya lah saudara, Yosua punya sahabat yang baik siapa? Kaleb saudara. Sehingga berduanya terus gigih saudara, jadi pendukung Musa. Mereka terus saja kokoh karena ada sahabat, menjadi sahabat satu dengan yang lain. Ayub punya 3-4 sahabat saudara. Oh, yang terus berusaha waktu dia sedang pergumulan. Paulus lebih lagi, Paulus cerita dalam kehidupannya banyak tantangan, banyak pergumulan luar biasa. Tapi banyak yang menjadi sahabat, banyak Paulus, Barnabas lah, Silas lah, Timotius lah, dan lain-lain saudara. Ada kisah perjanjian baru tentang orang lumpuh saudara, yang digotong 4 orang untuk dibawa pada Yesus supaya bisa disembuhkan. Mau masuk nggak bisa, naik di atap saudara. Ya, karena apa? Punya sahabat yang baik, memperjuangkan. Akhirnya diturunkan, ketemu Yesus, ketemu dengan pertolongan, ketemu dengan kasih karunia, dan dia disembuhkan. Karena apa? Ada sahabat yang baik saudara. Jadi kalau kita bisa dapat sahabat yang baik, itu dapat anugerah, itu dapat harta yang berharga. Perlu disyukuri saudara, karena dapat sesuatu yang berharga, yang penting, yang datangkan kasih karunia dalam hidup kita. Saudara lihat Daud misalnya saudara. Oh, sejak dari muda sampai tua mengalami pergumulan-pergumulan saudara. Bahkan pada masa tuanya saudara, masa tuanya loh saudara, ada anaknya, siapa namanya, Absalom saudara, yang berontak dengan Daud saudara. Bahkan bukan hanya berontak biasa, bawa pasukan nyerang yang istana Daud saudara, mau bunuh Daud, mau merebut tahtanya saudara. Kalau saudara mengalami anak saudara berontak, saudara dikejar mau dibunuh, kayak apa rasanya saudara? Itu Daud. Daud itu luar biasa. Dia nggak mau tempur dengan anaknya sendiri. Dia pilih menyingkir gitu saudara. Dalam keadaan seperti itu bersyukur Daud itu punya sahabat baik yang mendampinginya, yang menyertainya. Di antaranya Barsilai saudara.
dia menyertai Daud, saudara. Dia menjagai waktu dia menyingkir, saudara. Ada satu lagi namanya Husai, saudara. Dia tinggal di situ, nggak ikut, saudara. Tapi tujuannya untuk menjaga istananya dan jaga keadaannya supaya bisa diarahkan dengan baik dan akhirnya selamat, saudara. Daud dalam menyingkir bahkan akhirnya bisa kembali lagi, saudara. Iya, itu luar biasa. Namun kita juga tahu tidak semua orang punya sahabat yang baik. Siapa mau tanya di sini, siapa yang punya sahabat yang baik, angkat tangan. Siapa yang nggak punya sahabat yang baik, angkat tangan. Yang angkat tangan belum tentu juga loh, saudara. Ya, tapi itu penting sekali, saudara. Tapi sekali lagi tidak semua punya sahabat yang baik. Misalnya siapa, saudara? Yusuf, saudara perhatikan. Dalam pergumulan ya di rumah dia diiri, lalu masuk ke sumur, jual budak di Mesir. Kalau saudara perhatikan dia sendiri, saudara, saya percaya itu tidak mudah. Penuh dengan pergumulan, jadi budak sendirian, gak ada sahabatnya. Sampai akhirnya dia tetap ditolong Tuhan. Lalu difitnah lagi, masuk penjara. Setiap pergumulan, saudara, dia hadapi sendiri, saudara. Karena gak ada sahabat yang baik yang bersama-sama dengan dia. Elia misalnya saat tempur dengan 400 Nabi Baal menang. Tapi saat itu kekuatannya, energinya sudah terkuras. Dalam keadaan itu lemah, hatinya lemah, mudah goncang, saudara. Diancam oleh Isabel, ketakutan, ingin mati saja. Nggak ada sahabatnya, nggak ada yang menguatkan, nggak ada yang menghibur, nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang menenangkan dia, saudara. Oh, nggak mudah sekali, saudara. Lalu juga orang lumpuh di kolam Bethesda, 38 tahun katanya, saudara. Dia di situ, kalau airnya itu dikoyakkan oleh Tuhan, bisa turun, dia sembuh. Tapi nggak ada yang nolong dia, nggak ada sahabatnya. Ya terus dalam keadaan terkapar, terus nggak pernah ada pertolongan. Dia nggak punya sahabat yang bisa menolong dia. Satu lagi anak bungsu yang nekat memaksa warisan dari bapaknya buat pergi, saudara, foya-foya. Waktu dia jatuh miskin, gak ada sahabatnya, saudara, yang menolong, yang menghibur dia. Jadi sekali lagi sahabat itu penting sekali. Sahabat yang baik, saudara. Gak ada sahabat yang baik, sebetulnya banyak pergumulan-pergumulan yang berat harus kita hadapi sendiri. Jadi sekali lagi sahabat yang baik mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, mendatangkan kasih karunia. Itu satu yang penting, satu yang berharga. Belajarlah memiliki sahabat yang baik. Jangan hidup maunya sendirian. Punya sahabat yang baik itu beruntung. Amin, saudara. Lah gimana caranya bisa dapat sahabat yang baik, saudara? Cari sahabat yang baik, saudara, supaya sungguh-sungguh ya kita aman, saudara. Iya, kalau sampai keliru, sahabat kita dapat sahabat, tapi sahabatmu nggak baik, bisa merusak engkau. Ya, karena Alkitab berkata pergaulan yang jahat justru akan merusak. Yang baik bisa jadi jahat, saudara. Tapi kalau engkau dapat lingkungan sahabat yang baik, biasanya kurang baik, nggak baik pun bisa jadi baik. Dulu setiap kali ada anak mau disekolahkan luar kota, luar negeri, saya selalu pesan cari lingkungan yang baik, gabungkan ke gereja yang baik, sehingga di situ ada lingkungan yang baik, sehingga bertumbuh dengan baik. Di rumah nggak baik pun, kalau sekarang di luar lingkungannya baik, dia bisa berubah jadi baik. Jangan sampai salah, nanti pergaulan yang salah, nanti pergaulan yang tidak baik bisa rusak, saudara, bisa narkoba, saudara, bisa jadi rusak sekali, saudara. Jangan sampai butuh sahabat yang baik, ya saudara. Jangan sampai yang rusak. Sahabat yang baik itu gimana? Mudah kok, saudara. Lihat buahnya. Kalau saudara mau cari hidupnya baik apa enggak, tutur katanya baik apa enggak, sikapnya baik atau tidak. Buah roh, misalnya orang ini penuh kasih, itu saudara. Orang ini sabar, lemah lembut, saudara. Bukan yang garang, emosi, nantang. Jangan, saudara. Itu enggak punya buah roh. Sebab buah roh itu adalah hasil
dari persekutuan intim kita dengan Tuhan. Waktu kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akhirnya akan bertumbuh, akhirnya akan ada buah roh, ya, kasih, kesabaran, penguasaan diri, menutup-nutupi yang salah, bukan untuk diserang macam-macam, saudara. Ya, sekali lagi jangan sampai salah. Di Alkitab ada contoh, ya, pergaulan atau sahabat yang tidak baik. Siapa yang punya sahabat tidak baik di Alkitab? Haman misalnya, ya, saya berikan, ya, contoh tentang Haman. Saudara tahu Haman? Siapa yang kenal Haman? Haman itu seorang panglima yang luar biasa. Satu hari dia menghadap raja, lalu kedudukannya diangkat tinggi lagi, saudara. Punya kedudukan lebih tinggi lagi, saudara. Bahkan diberkati kekayaan yang luar biasa, saudara. Dia senang sekali, tapi sementara dia keluar dari istana, orang semua nyembah dia. Ada satu orang yang tidak mau nyembah dia. Namanya siapa? Mordekai. Karena Mordekai orang Yahudi, nggak boleh nyembah siapapun kecuali pada Tuhan. Orang semua nyembah, dia lihat Mordekai ini nggak mau nyembah, dia dianggapnya nantang saya itu. Dia emosi, dia marah, dia sakit hati, saudara. Dalam keadaan yang pahit hati, sakit hati, dia pulang. Setelah pulang, panggil sahabat-sahabatnya, diminta datang, minta nasihatnya. Aku harus bagaimana gitu, saudara. Saya bacakan Ester 5 ayat 14. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabat kepadanya, saudara, dipanggil istri dan sahabat-sahabatnya. Suruhlah orang membuat sorry. Lalu kata mereka itu mulai beri nasihat pada dia. Kata Seres istrinya dan semua sahabat kepadanya, apa nasihatnya? Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakkan kepada pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan sukacita pergi bersama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh yang membuat tiang itu, saudara. Saudara perhatikan, dia punya sahabat, tapi sahabatnya bukan sahabat yang baik, sahabat yang tidak baik, nasihatnya tidak baik, ya, memberikan nasihat sudah, Mordekai kayak gitu kak, dimasukkan hati, buat tiang gantungan. Ya, setelah itu besok menghadap raja supaya Mordekai ditangkap. Mordekai digantung saja. Engkau nanti sudah lega, nggak ada lagi orang seperti dia. Engkau bisa sukacita, kalau dia digantung, saudara. Hati-hati. Kadang-kadang bisa salah, nasihat yang salah akhirnya membuat dia sendiri, saudara, yang hancur karena dia percaya dengan nasihat yang salah. Akhirnya bukan Mordekai yang digantung, dia justru yang digantung, saudara. Jadi cari sahabat yang baik, saudara. Dengan saat ini juga sama, saudara, hati-hati, ya, punya sahabat baik penting sekali. Jangan salah, kalau nasihatnya tidak baik, jangan didengarkan. Nenek bilang itu berbahaya, katanya. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ya, namun kalau saudara cari sahabat yang baik belum dapat, saudara, jangan takut. Ada Tuhan Yesus, gembala yang baik, dan dia juga berkata, sahabat yang baik, yang terbaik. Saat engkau di mana-mana nggak bisa dapat, ingat ada sahabat yang baik. Dalam segala situasi, dalam keadaan baik dia baik, dalam keadaan yang tidak baik dia tetap baik. Ada sahabat yang baik yang dikirim oleh Tuhan dalam hidupmu, dia tetap berkarya. Nggak ada pun dia akan menjadi sahabat yang terbaik. Saudara yang hadir pada saat ini, saya nggak tahu keadaan saudara yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Yesus berkata, marilah padaku kamu semuanya, aku memberikan kelegaan, aku memberikan kasih karunia, aku memberikan pertolongan, aku memberikan anugerah, dan saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya mestinya orang tua tidak meninggalkan. Tapi kalau sampai saudara orang tua, ya, ayahnya, ibunya meninggalkan pun, namun Tuhan menyambut aku. Dikatakan, jadi kalau saudara termasuk, ya, ditolak, dimaki,
macam-macam ditinggalkan. Saudara nggak punya sahabat, sendirian saja, keluarga pun nggak punya. Saudara percaya masih ada sahabat yang terbaik, yaitu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan dikatakan akan menyambut kita, akan menyambut saudara. Bisa lihat juga dengan kehidupan Yusuf. Tadi saya katakan dia nggak punya sahabat, hadapi sendiri, sangat berat sekali, saudara. Oh, waktu diiri, waktu dimasukkan sumur, dan waktu dijual jadi budak, waktu difitnah, nggak mudah sekali. Tapi bersyukur nggak punya sahabat ya baik sesama manusia, tapi dia punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan yang terus menyertai dia, yang terus mendampingi dia, yang terus menuntun dia. Sekalipun ada banyak kesulitan, tetap saja dia diberi hikmat, tetap saja dia diberi kekuatan, tetap saja dia diberi penghiburan, tetap saja dia diberi pertolongan, dan terus dipimpin oleh Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau sudah pelajari Daud juga sama, saudara. Ya, ayat yang terus kita baca, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, Mazmur Daud. Ya, ingat lagi ya, dia berkata Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik, saudara. Takkan kekurangan aku, maka aku tidak kekurangan. Ia memberikan aku ke padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dan 4 ini bisa contoh untuk khotbah ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara, sekalipun saudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara tidak akan takut bahaya, saudara, sebab ya dikatakan engkau menyertaiku, sebab Tuhan menyertai saudara, menyertai saudara, menyertai saudara, menyertai kita semua. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Gada Tuhan, tongkat Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang menghalau semua yang ingin menyerang, saudara. Sehingga menghiburkan, hatinya terhibur, hatinya tidak tertekan, hatinya tidak dicekam oleh ketakutan, hatinya tetap bisa bersorak-sorai, tetap bisa mengalami ketenangan, dan itu luar biasa. Jadi datanglah pada Tuhan, siapapun saudara. Saudara yang belum kenal Yesus, saya katakan datanglah pada dia. Apalagi kalau saudara sedang dalam kesesakan, dia akan menjadi sahabat yang baik. Dia akan menjadi gembala yang baik bagi saudara. Hidupmu akan dituntunnya, saudara. Bahkan sekalipun kau mengalami kekelaman, dia menyertai, dia menjagai, dia menghiburkan kau. Engkau akan ya digembalakan jadi domba yang baik. Betul, saudara yang sedang mengalami apapun, ingat, saudara enggak sendirian. Ada Tuhan yang siap menyertai, yang siap melindungi, yang siap menjagai, yang siap menuntun saudara. Enggak pernah sendirian, karena ada sahabat yang baik, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, amin. Katakan sebelah, ada sahabat yang terbaik. Katakan kanan kiri dulu. Ingat ya, ada sahabat yang terbaik. Jangan takut, jangan goncang. Apapun masalahnya, besar seperti apapun, Tuhan tetap lebih besar. Gawat seperti apapun, semua di dalam tangannya Tuhan, saudara. Oh, ada dia, itu luar biasa. Kalau kita menyadari seperti Yusuf menyadari, hatinya tidak digoncang oleh ketakutan. Kalau saudara menyadari seperti Daud menyadari, hatinya tidak digoncang oleh ketakutan, tetap saja ada ketenangan, tetap saja ada kelegaan, tetap saja ada kebahagiaan. Sampai Daud berkata, dia memberi makanan, hidangan di depan lawanku. Masih ada lawan yang ngepung, yang mau nyerang, tapi tetap ciak saja, enak gitu saudara. Gak masalah, karena Tuhan yang melindungi, menyertai, jaminan. Masalah masih ada, tapi tidak gentar. Karena punya apa? Sahabat yang baik. Hari ini intinya firman Tuhan ngajarkan kita, miliki sahabat yang baik. Sahabat baik akan menyertai, mendampingi engkau. Saudara, cari sahabat yang baik. Di saat engkau sulit, dia akan menyertai. Di saat engkau bahaya, menyertai.
Jangan sahabat yang tidak baik. Kalau sahabat yang tidak baik, saudara, ada uang abang sayang, gak ada uang abang kudupa. Lah itu bukan sahabat yang baik. Ada gula, ya ada semut, gulanya habis, hilang semua. Dicari aja ngomong, gak ada di rumah, gak ada gitu saudara. Temukan sahabat yang baik. Minta pada Tuhan maksudnya, supaya saudara diberi sahabat yang baik. Tapi saya juga katakan, kalau saudara orang tua, jadilah sahabat yang baik bagi anak-anakmu, bagi pasanganmu, dalam keluarga. Seperti Tuhan, dia bisa jadi Tuhan, dia bisa jadi Bapak, tapi dia juga bisa jadi sahabat yang baik. Kita bisa jadi pasangan, kita bisa jadi orang tua, tapi juga bisa jadi sahabat yang baik. Dan itu akan datangkan berkat yang besar. Belum lama ya di ibadah kaum wanita, temanya ya parenting saudara, yaitu bagaimana mengasuh anak jadi orang tua. Saya cerita panjang, tapi salah satunya yang saya saksikan, yang saya ajarkan, saya berusaha jadi suami dekat dengan istri. Saya berusaha jadi papa dekat dengan ya anak-anaknya, supaya setiap kali dia ada suatu ingin tanya, dia berani tanya saudara, supaya waktu mau curhat ada tempat untuk curhat saudara. Saya terus sering dekat dengan mereka, berusaha dekat, berusaha jadi sahabat. Kadang-kadang kalau ngobrol saya sering cerita, itu bisa berjam-jam lama sekali saudara. Dan itu baik sekali, mendatangkan sehingga anak-anak menjadi tenang, sehingga anak-anak nggak salah pergaulan. Kalau cari nasihat di luar saudara, jadi sahabat, sehingga jadi solusi bagi anak, mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Saya juga ajak setiap saudara, jadilah sahabat untuk pasanganmu, mendampingi bersama-sama suami istri saudara. Suami istri itu kadang-kadang tempur terus, padahal kalau mati ya ditangisi loh saudara, mati ya bingung saudara, betul enggak? Waktu terkapar siapa yang mendampingi? Kan ya pasangannya toh saudara, betul enggak saudara? Ya, jadikan sahabat, saudara akan diberkati hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Bersyukur gereja kita itu ada komsel, kelompok sel. Saya rasa itu berkat yang luar biasa untuk setiap jemaat. Jemaat baik sekali ibadah, setiap minggu saudara diberkati. Tapi kalau saudara bisa ikut komsel, saudara akan temukan apa? Keluarga rohani saudara. Apalagi saudara yang merasa sendirian, saudara, ada keluarga yang lain pun, tapi itu akan jadi keluarga rohani. Saya itu selalu lihat saudara yang sudah ikut komsel, misalnya lah sedang punya kerja, mantu, akhirnya semua anggota komselnya saudara bersamakan gitu toh saudara. Ada acara, ada apa acara, itu sudah jadi keluarga saudara. Saudara temukan sahabat ya secara rohani, saudara temukan keluarga secara rohani, nggak sendirian lagi, bisa saling mendoakan, bisa saling menopang, bisa saling mendukung, dan itu mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Karena di komsel ya kelompok kecil bisa lebih dekat, ya bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Saya bacakan sedikit ya kesaksian dari salah satu jemaat ya tentang ya mendapat keluarga rohani di komsel. Shalom, saya mau menyaksikan kemurahan dan mujizat kesembuhan terjadi pada saya. Beberapa waktu yang lalu saya muntah darah saudara. Ini bukan satu kali, terus menerus. Dan waktu itu saya dibawa ke rumah sakit. Jadi mau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata lambung saya luka saudara, terdapat pendarahan. Jadi lambungnya itu pendarahan. Maka selalu muntah darahnya keluar terus saudara. Saat itu sampai ada 3 dokter yang menangani. Kalau yang biasa ya 1 dokter. Kalau sampai ditangani 3 dokter, saya percaya itu parah, itu berat saudara. Betul saudara ya. Lalu saya merasa menyerah sampai putus asa saudara. Dan saya pikir saya mau meninggal, mau mati mungkin. Ini sudah parah sekali. Karena posisi saat itu ya HB saya cuma 5, harusnya 12 ya. Setiap saya makan 3 detik kemudian muntah keluar. Gak bisa masuk, muntah lagi saudara. Bukan muntah sebiasanya, warnanya jadi merah semua. Artinya dalamnya itu pendarahannya banyak sekali saudara. Makanan yang masuk keluar saja tidak seperti itu, sudah ganti jadi merah. Artinya sudah parah
parah sekali saudara, sampai mikir mungkin akan mati. Tapi puji Tuhan yang luar biasa, saya punya keluarga rohani, komsel saya yang begitu luar biasa, yang terus mendukung dan mendoakan saya. Dia bersyukur punya komsel, saudara, punya keluarga rohani, yaitu di komsel yang terus mendukung, terus mendoakannya. Saya juga bersyukur memiliki sahabat rohani, yaitu pelayan pendoa yang begitu luar biasa menguatkan saya. Iya, dan saya mulai bangkit karena ada yang menguatkan, karena ada yang menghibur, karena ada yang menegakkan, dibangkitkan. Dia maka imannya bangkit. Saya mulai bangkit dan saya berkatakan, saya sembuh, mulai punya iman, nggak mikir mati lagi. Saya sembuh. Meskipun saat itu saya masih muntah terus, saudara. Ya, tetapi saya berusaha tetap katakan dan mulai makan, tetap katakan. Imani saudara, dan luar biasa Tuhan Yesus mulai pulihkan lambung saya. Di saat itu puji Tuhan saudara, dikatakan saya diizinkan boleh pulang alias sembuh. Saya sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus dan para sahabat yang terus ada bersama saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kalau saudara tanya banyak, saudara akan dapatkan. Ikut komsel itu dapat sahabat yang baik, dapat lingkungan baik. Saya dorong, carilah saudara yang belum ikut komsel, carilah ketua komsel yang baik, yang bisa jadi sahabat baik. Cirinya gimana? Mudah kok, saudara. Lihat tadi buah roh, orangnya gimana, kasar, wah imunisi dan pahit hati, atau dia punya kasih, lemah lembut, bisa menguasai diri. Betul saudara, bahkan nutupi kesalahan, bukan malah disiarkan di mana-mana, malah untuk nyerang macam-macam. Cari yang saudara bisa lihat ada buah roh, kehidupannya nyata baik, ikuti. Saudara akan dapat sahabat yang baik, saudara akan ada yang menyertai, saudara akan yang mendampinginya, dan saudara beruntung punya sahabat yang baik secara manusia, apalagi sahabat yang baik yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Siapa yang mau punya sahabat yang baik, angkat tangan. Yang mau saja diberkati. Tapi setelah itu ada pesan Tuhan. Saudara mau diberi sahabat yang baik, saudara mau jadi sahabat yang baik, dipakai Tuhan jadi sahabat yang baik bagi orang lain. Saat orang lain terkapar, saat orang lain dalam keadaan berat, saudara bisa dipakai oleh Tuhan jadi alatnya Tuhan. Saudara jadi sahabat yang baik. Saudara, dunia ini makin lama makin goncang, dunia ini makin lama makin banyak orang yang lemah, frustasi. Saudara, dalam keadaan berat, saudara, Tuhan panggil setiap orang yang setelah diberkati mau jadi berkat, setelah diselamatkan mau dipakai untuk menyelamatkan, diberi sahabat yang baik, Tuhan jadi sahabat yang baik, dan mau dipakai oleh Tuhan jadi sahabat baik bagi orang lain. Saat orang jiwanya sedang tertekan, saudara bisa dipakai menjadi sahabat yang baik. Itu hatinya Tuhan. Setiap kali dia melihat orang-orang terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan, hatinya selalu tergerak oleh apa? Belas kasihan. Maka dia selalu bertindak, dia berusaha sehingga mendatangkan pertolongan, sehingga mendatangkan kesembuhan, sehingga mendatangkan kecukupan dan macam-macam. Amin, saudara. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat, ya saudara, dan kitab para nabi. Apa yang ingin kau dapatkan? Perbuatan itu juga pada orang lain. Saudara ingin punya sahabat yang baik, betul? Diberi oleh Tuhan sahabat yang baik. Tapi biar saudara juga sama. Saudara mau sekarang dipakai Tuhan untuk menjadi sahabat yang baik. Saudara mau ditolong, jadilah orang yang mau dipakai Tuhan untuk menolong. Seperti yang kau ingin terjadi dalam hidupmu, itu juga harus kau lakukan dalam kehidupanmu. Jadilah sahabat yang baik dalam keluarga, di tempat sekolah, di tempat bekerja, di dalam gereja. Jadi sahabat yang baik
bagi anggotamu setiap KKS ya diberkati oleh Tuhan, setiap pelayan Tuhan, setelah pemimpin. Amin. Ya, itulah visi gereja kita. Siapa yang tahu visinya apa gereja kita? Nah, tahu siapa lagi? Loh, enggak tahu ya kebangetan loh saudara. Jadi jemaat pelayan Tuhan tahu enggak pelayan Tuhan? Siapa yang tahu? Sekarang siapa yang enggak tahu visi gereja kita? Siapa yang begegek terus? Sekarang angkat tangan. Visi gereja itu apa? Gereja kita apa? Tuhan beri visi apa? Love God, love people with passion. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum utama. Tidak boleh disamakan dengan apapun. Tidak boleh dibalik-balik. Kasih Tuhan, itu hukum utama. Tapi juga ada perintah Tuhan yang juga harus dilakukan. Kasih sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, itu nonsen. Tuhan berkata, yang kelihatan saja kamu gak bisa mengasihi kok. Tuhan yang gak kelihatan. Mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama, harus mengasihi anak-anak Tuhan, harus mengasihi ciptaan Tuhan, mengasihi sesama. Itu adalah visi yang memang Tuhan berikan. Nomor satu Tuhan, tapi jangan lupa ini harus dilakukan. Bisa menjadi sahabat bagi yang lain yang sedang keadaan terpuruk, saudara. Lah bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi jiwa yang sedang tertekan, yang sedang goncang, yang sedang alami hal yang berat, saudara. Kita akan belajar dari sahabat-sahabatnya Ayub. Sahabatnya siapa, saudara? Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar, katakan mendengar kabar tentang segala petaka yang menimpa dia, maka datanglah dikunjungi. Waktu dengar sahabatnya sedang dalam keadaan berat, ada yang musibah berat, lalu datanglah mereka dari tempat masing-masing, yaitu Elifas orang Temam dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk mengucapkan apa? Bala sungkawa keberanian dan apa, saudara, menghibur dia. Datang untuk memberikan bala sungkawa, untuk menghiburkan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk mendampingi mereka. Saudara, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Karena saat itu Ayub sangat terpuruk. Hartanya habis, semuanya habis, anaknya habis, istrinya meninggalkan dia, saudara. Lalu seluruh tubuhnya bisul semua. Sampai sahabatnya lihat saja, apa ini Ayub sampai enggak dikenal, saudara. Begitu parahnya, sudah dikatakan ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal dia lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka itu hatinya tergerak, kasihan, sampai menangis saja dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit yang berkabung. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam, sampai duduk bersama Ayub, dampingi Ayub 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata padanya. Nggak bisa ngomong sampai, saudara, karena mau dihibur gimana, sulit sekali, saudara, karena mereka melihat betapa sangat berat penderitaannya. Dari ayat ini kita akan belajar 3 hal tentang sahabatnya Ayub. Yang pertama, sahabat-sahabat Ayub segera datang begitu mendengar kabar malapetaka yang menimpa Ayub. Itu namanya sahabat yang baik. Betul? Begitu dengar sahabatnya Ayub ini mengalami malapetaka, mereka enggak diam-diam saja, menganggap, biar dianggap enggak tahu gitu. Saudara, enggak, segera tergerak hatinya, segera datang untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk mendampinginya. Betul, saudara? Itu sahabat yang baik. Saudara, kalau punya teman belajar seperti itu. Banyak orang kadang-kadang kalau bukan sahabat yang baik, waktu saudara kaya gembruduk, nempel semua. Waktu saudara habis pergi delik gitu, saudara dicari aja, ngomong nggak ada gitu, saudara. Itu bukan sahabat yang baik. Dan kalau saudara mau jadi sahabat yang baik, temanmu, orang lain sedang terkapar, sedang terpuruk, saudara justru datang
Bukan hanya saat mereka jaya saja, saat itu lebih lagi datang. Seperti Yesus tadi saya katakan, melihat orang dalam keadaan terpengaruh, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sementara saya sampaikan, mungkin Tuhan sedang ingatkan saudara tentang seseorang yang terkapar. Saudara masih diam saja, saudara belum melakukan sesuatu. Biarlah firman ini menyadarkan saudara, jadilah sahabat yang baik. Nanti Tuhan akan berikan kau sahabat yang baik dalam keluargamu, di tempat studi, di tempat kerja, dalam gereja, dalam hidupmu. Tuhan juga akan kirim sahabat yang baik, dan Tuhan sendiri akan menjadi sahabat baik bagi saudara. Saat sedang terpuruk datang, bukan hanya saat dia baik, jaya, deket-deket gitu saudara, tapi dalam segala keadaan seperti itu tetap datang. Iya, oh saudara, itu simpati itu penting saudara. Anak saudara ulang tahun, jangan tidak dianggap ya datangi ucap selamat ulang tahun atau apa. Suami istri juga gitu. Anak wisuda, jangan biar wisuda sendirian, yang lain disertai orang tuanya, anaknya sendirian. Ya itu enggak kelihatan simpatinya saudara. Ada orang di rumah saya dan macam-macam. Dan kalau saudara lakukan, saudara percaya ada pahala, ada anugerah. Amin saudara. Amin. Ada satu pemuda sakit keras, terus setelah diobati nggak bisa lagi tertolong. Saudara, rasanya makin berat. Satu hari dokternya berkata, sudah sekarang pulang, mau apapun boleh, mau makan apapun boleh. Kalau dulu nggak boleh, ya ada gulanya kalau minum gitu saudara ya. Teh itu nggak boleh ada gulanya ya saudara. Sekarang mau minum es teler boleh gitu saudara. Mau durian boleh gitu saudara. Mau sate tongseng boleh gitu saudara. Kalau sudah dokter nggak mau itu tandanya apa? Sebentar lagi check out. Ya itu sudah diprediksi dokter mungkin berapa bulan itu sudah mati, sudah meninggal. Kok dilarang-larang untuk apa? Sudah, oh masih punya berapa bulan sudah dinikmati saja. Oh enggak boleh ya mati ya saudara. Betul nggak? Paling selisih 1, 2, 3 bulan saja kok. Dia sendiri, nggak ada yang dampingi. Dia merasa berat sekali, bersyukur. Ada satu anak Tuhan datangi dia. Terus dikuatkan, terus dihiburkan, terus saudara didoakan, terus didampingi, didoakan. Satu hari juga diberikan ya Alkitab baca, karena nganggur toh saudara. Orang seperti itu sudah di rumah kan nganggur sendirian, supaya bisa baca. Ya singkat cerita lah, pertama nggak tertarik baca, makin tarik baca, sampai habis diulang lagi baca. Setelah lewat sekian lama dia ingat tangga yang diberikan dokternya sudah lewat, kok tidak mati, malah rasanya sehat saudara. Lalu dia kembali ke dokter, lalu dicek semua sakitnya di laboratorium, ternyata sudah sembuh. Mujizat Tuhan dinyatakan. Lalu dia mulai ikut Tuhan, dan akhirnya jadi pelayan Tuhan, akhirnya jadi hamba Tuhan. Oh dipakai Tuhan luar biasa. Sempat dipakai Tuhan membangun gereja terbesar di Indonesia, namanya Yonggi-cho. Ya, itu kisah hidupnya. Saudara dengar ya, orang yang memperjuangkan dia, saudara dengar ya, ikut dapat pahala, saya jamin. Apa yang dilakukan Yonggi-cho, dia ikut andil. Kalau orang kerja itu pada awal modal, dia sudah ikut andil. Lakukan kebahagiaan. Saya percaya bukan hanya Yonggi-cho yang wah dapat segala sesuatu yang dia kerjakan, dia dapat andil. Kalau saudara mau jadi berkat, jadi sahabat yang baik, dipakai oleh Tuhan, sampai ada orang yang hilang kembali pada Tuhan, sampai ada orang yang hancur bisa dipulihkan oleh Tuhan, saudara jadi alatnya Tuhan. Percaya saya, pahala menantikan saudara, kasih karunia menantikan saudara, dan kebaikan-kebaikan Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara. Yang kedua, sahabat-sahabat Ayub menangis bersama Ayub. Oh mereka lihat Ayub keadaannya hancur seperti itu, nggak tega Ayub ya. Oh mereka ikut menangis, suara yang keras, nangis saudara. Itu tandanya
sungguh-sungguh tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sungguh-sungguh kasihan pada Ayub, pada sahabatnya. Saudara, Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau engkau punya sahabat dia sukses, jangan iri. Saudara, saudara ikut sukacita. Oh, sahabatku sukses, dia sukses, ada orang sukses, jangan iri. Saudara, uang jelek-jelekan jangan. Saudara ikut bergembira, dia sukses, puji Tuhan. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, tapi nangislah dengan orang yang sedang menangis. Kalau saudara datang tempat duka, orang sedang ngalami, jangan di sana bergurau tertawa-tertawa, itu enggak menghargai. Orangnya bisa tersinggung. Betul. Bersukacita dengan orang bersukacita, tapi menangis dengan orang sedang menangis. Orang lihat sikap itu sudah tahu hatimu itu sungguh-sungguh punya belas kasihan atau tidak. Betul enggak? Orang sedang kena bencana seperti itu tertawa, enggak bagus. Apalagi malah dijelek-jelekan lagi, diinjak lagi. Wah, enggak boleh. Yohanes 11 ayat 35-36. Maka menangislah Yesus. Yesus saja menangis. Kata orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Waktu orang Yahudi lihat Yesus menangis saat mengunjungi Lazarus yang mati, orang-orang lihat Yesus itu mengasihi keluarga ini. Saudara tahu, Yesus dengan keluarga Lazarus, Marta, Maria itu dekat sekali. Dia Tuhan tapi dia mau jadi sahabat. Seperti kita tahu ya, dia Tuhan kita tapi dia juga mau jadi sahabat kita. Satu hari diberi kabar Lazarus sakit keras, cepat datang. Dia sengaja enggak datang karena dia ingin nanti melakukan sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Setelah mati dia malah datang. Saudara, begitu datang disambut Marta, nangis. Wah, menderita sekali, saudara. Dia hiburkan Marta, tetap nangis. Lalu dia masuk dalam ketemu Maria. Sama Maria nangis, sedih, saudara. Waktu Marta nangis, Maria nangis, semua nangis. Dia juga tergerak, kasihan, menangis. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mau nyakuin kemuliaan, tapi kadang-kadang melalui proses, betul gak? Waktu diproses kadang-kadang sakit, betul gak? Yesus ikut nangis. Tapi saudara lihat, orang lain yang ada di situ bisa tahu Yesus mengasihi keluarga ini. Bersukacitalah dengan orang bersukacita. Nangislah dengan orang yang menangis. Kau punya hatinya Tuhan, dan kau akan dipakai oleh Tuhan, dan kau akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang yang ketiga, ini yang tidak baik ya saudara. Dari sahabat-sahabatnya Ayub, dua tadi yang baik, tapi ada salahnya mereka. Sahabat-sahabat Ayub terus menyalahkan, menuduh, menfitnah. Ayub ini enggak benar. Jadi dikatakan, saudara, setelah kita baca tadi, wah mereka itu bagus juga. Sampai mereka duduk dampingi Ayub itu 7 hari 7 malam. Mereka diam saja, kasihan. Tapi sayangnya setelah 7 hari 7 malam selesai, mereka mulai bicara. Dan bicaranya keliru, saudara. Bicaranya nuduh Ayub. Ada banyak ayatnya, saudara bisa cari di Alkitab. Kalau ayat ada bisa gue, saudara, kamu pasti berdosa. Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau tidak berdosa, enggak mungkin kamu dihukum Tuhan seperti ini. Pasti kamu berdosa melakukan sesuatu. Oh, Tuhan itu enggak buta. Tuhan itu melihat apa yang kau lakukan. Orang lain enggak tahu, Tuhan tahu. Pasti engkau yang lakukan kejahatan, dosa, maka engkau sampai dihukum seperti ini. Anakmu itu pasti melakukan yang tidak benar, sampai dibunuh oleh Tuhan, dibantai mati semua. Terus disalahkan, didakwa, dituduh, difitnah. Banyak. Kamu pasti gak benar, sampai istrimu meninggalkan kamu. Saudara tahu gak? Sampai Ayub sempat goncang hatinya. Ayub sempat nyalahkan Tuhan juga. Karena apa? Tekanan-tekanan dari saudaranya. Untung akhirnya Ayub sadar, aku cabut perkataanku yang salah. Sejak setiap saudara belajar, saudara simpati.
Saudara datang, tujuannya baik. Ya besok tujuan baik doakan. Jaga mulutmu ini loh. Hati-hati mengucapkan mulutmu ini loh. Ada orang sakit kena gula, kakinya bengkak. Oh, lihat, wah, hati-hati loh kamu ya. Kita baik loh. Hati-hati loh. Itu temanku kakinya bengkak, hanya dipotong, nggak punya kaki. Walau orangnya lebih takut lagi tuh saudara. Kelihatannya saja baik, hati-hati ya. Itu temanku potong. Dan akhirnya nggak tolong, mati. Wah, lebih lagi. Tuh, kalau nggak hati-hati bisa gitu loh saudara. Ada orang yang sedang meninggal, suaminya jadi di rumah sendirian. Kadang takut, susah dan takut, nggak biasa sendirian. Lalu besok, oh di sini ada setan nih loh, rumahmu ini. Ketok suamimu masih di sini loh. Jadi merinding, mati, takut di rumah jadi mati. Salah ngomong. Ya toh ya. Hati-hati. Sedang ribut dengan pasangannya. Lalu ketemu seorang, wah cari nasihat, dikasih tahu kamu sampai dipukul seperti itu. Wah sampai berdarah biru semua. Sudah cerai saja masih ada yang mau. Bisa enggak gitu? Ada enggak yang gitu? Jangan diterima, tolak. Itu merusak hidupmu, itu merusak pernikahanmu. Mulai tegang. Betul toh? Uangnya wah berat sekali kepepet. Sudah, coba untung-untungan saja. Pinjol gitu saudara. Untung-untungan saja. Judi online, siapa tahu menang. Ada yang menang loh itu. Itu merusak, hancur. Jangan salah. Tambah satu lagi ya saudara. Jemaat sedang ribut, ada masalah dengan gerejanya, masalah dengan pelayan yang lain. Bisa nggak jadi gesekan? Pelayan bisa toh? Sudah kan gitu aja, keluar saja, tinggalkan saja gereja. Itu merusak. Ada enggak yang gitu? Banyak kata. Loh betul lah saudara, ini fakta loh. Malah dipujuk untuk tinggalkan gereja. Dipujuk gak percaya dengan hamba Tuhan. Hati-hati, dunia itu rusak. Di media itu juga banyak sekali. Kalau nggak hati-hati, saudara, tujuan baik tapi nggak baik. Jadilah sahabat yang baik, jangan sahabat yang merusak. Betul saudara? Carilah sahabat yang baik. Pergaulan yang tidak baik bisa rusak hidup. Akhirnya imannya bisa goyah. Akhirnya pelayanannya bisa goyah. Cari. Dan kalau saudara menemukan, saudara lihat kasih karunia, saudara lihat anugerah Tuhan. Saya tutup dengan satu. Jangan jadi sahabat yang jahat, yang tidak baik. Seperti sahabatnya Ayub, bahaya. Saya katakan bahaya. Saya bacakan ya saudara, ini sebagai penutup ya. Ayub saudara, pasal 42 ayat 7 sampai 9. Iya, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Dengar ya apa katanya? Murkaku, Tuhan murka. Murkaku menyala. Murkaku menyala terhadap engkau. Dan terhadap dua sahabatmu itu, Tuhan murkanya menyala. Karena kamu tidak berkata benar, ngomonganmu itu enggak benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Intinya kamu tidak seperti Ayub. Ayub ngomongnya benar, kamu itu enggak benar. Jadi saudara sekali lagi hati-hati. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Bawa persembahan itu pada Ayub. Lalu persembahkan semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Korban bakaran, korban penebus dosa. Dan baiklah hambaku Ayub minta doa untuk kamu. Minta Ayub doakan kamu, minta pengampunan. Minta Ayub yang mintakan pengampunan, doa untuk kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub benar, kamu sudah ngomong gak benar. Maka dikatakan, pergilah Elifas orang Teman, Bildad
orang Suah dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan pada mereka. Beruntung mereka melakukan itu. Dan Tuhan menerima permintaan siapa? Ayub, bukan permintaan mereka. Mereka salah. Mau minta ampun sendiri enggak didengar Tuhan. Kalau sudah nyalai orang seperti gitu, selesaikan. Malah minta maaf. Datangi. Mereka mau doa seperti apapun enggak didengar. Persembahan enggak. Datang. Lalu setelah itu ya persembahan korban. Lalu minta Ayub yang mintakan pada Tuhan. Karena doa Ayub yang didengar Tuhan. Doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Doa yang saudara sakiti, dia itu yang didengar Tuhan. Dan waktu mereka lakukan selamat. Saya ajak saudara, jangan mau terpengaruh dengan penghasut-penghasut yang tidak baik. Jangan suka nyerang orang, nuduh orang, menfitnah orang. Orang jahat saja, orang salah, engkau ikut-ikut nyerang, Tuhan gak suka. Apalagi kalau itu orang benar. Saudara nyerang orang benar, bahaya. Belajar, jaga lidah, jaga mulut, itu bahaya sekali. Lebih baik datang pada Tuhan. Dia akan jadi sahabat yang baik. Firman-Nya itu Tuhan, sahabat yang baik, yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita. Dan biarlah kita mau jadi sahabat yang baik bagi orang lain. Semua bangkit berdiri. Kita pujikan lagi dengan segenap hati kita, saudara. Katakan pada Tuhan, Engkau sahabatku yang terbaik. Tiada seperti Engkau. Engkau segalanya dalam hidupku. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya, pujikan ini dengan segenap hati saudara. Engkau yang kuatkan, Kau beri pertolongan dan kemenangan. Yesus, Kau dalam. Sekali lagi Kau hiburkan hatiku. Hatiku, Kau kuatkan jiwaku. Kau beriku kemenangan. Yesus. Semua berkata-kata pribadi pada Tuhan, saudara. Mulai
mulai datang pada Tuhan secara pribadi. Jangan pikirkan siapapun saudara, apapun yang lain. Oh tinggalkan, katakan Yesus, Engkau sahabatku, Engkau Tuhanku, Yesus Engkau penolongku, Yesus Engkau segalanya bagiku. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, Engkau segalanya Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ketika aku penuh dengan masalah, bahkan ketika aku ketakutan, ketika aku putus asa, ketika aku tidak punya jalan keluar, ketika aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Engkau tetap sahabatku. Engkau memberikan tuntunan, Engkau memberikan pertolongan. Bahkan ketika aku salah, Engkau memberikan aku pengampunan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau gembala yang baik, adalah sahabat yang terbaik Tuhan. Engkau berikan kami sahabat-sahabat dalam keluarga. Kami punya sahabat yang baik di tempat studi, tempat bekerja, dalam gereja. Punya sahabat yang baik dalam konser. Jadi sahabat yang baik Tuhan. Namun Engkau menjadi sahabat yang terbaik, yang tidak pernah tinggalkan kami saat orang lain tinggalkan kami. Engkau tetap Tuhan menyambut kami, Engkau memeluk kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, Engkau bangkitkan kami, bahkan Engkau pakai hidup kami Tuhan. Oh tolong kami Tuhan, sehingga kami mau jadi sahabat yang baik bagi orang yang tertindas, sahabat yang baik bagi orang yang lemah, sahabat yang baik bagi orang yang sedang terkapar Tuhan. Sehingga aku bisa memuliakan nama-Mu, sehingga aku bisa belajar membalas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga aku jadi pelaku firman, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hatiku Tuhan. Tuhan, hamba-Mu doakan setiap jemaat pada saat ini. Ini waktu yang penting, ini waktu yang luar biasa. Waktunya Tuhan menjadikan Kau sebagai sahabatnya. Waktunya Tuhan hidup yang baik, tutur kata yang baik. Oh Tuhan, waktunya kami mau kumpul dengan orang-orang yang baik, yang bisa jadi sahabat yang baik. Waktunya Tuhan, kami mau jadi sahabat yang baik bagi orang lain, yang mengulurkan tanganku seperti Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Urapi kami, tuntunlah kami. Oh Tuhan, berilah hikmat, pakailah kami Tuhan. Hamba-Mu juga doakan yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang jalan buntu Kau buka jalan Tuhan, yang membutuhkan pasangan, keturunan, pekerjaan, mujizat, jawaban doa, Engkau yang menjawab, Engkau yang mengabulkannya. Jadikan ibadah siang hari ini ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, ibadah yang nyata Tuhan. Dalam ibadah kami mendapatkan Engkau Tuhan, kami dapatkan solusi, kami dapatkan kekuatan, kami dapat tuntunan, kami dapat jawaban doa. Dan kami bersyukur, kami bersyukurkan segala kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu jadi kehidupan kami. Sahabat yang baik, Engkau sahabat yang terbaik. Kami mau Kau pakai juga jadi sahabat yang baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.